Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Aduh, lemes sekali kalian. Masih pagi kok udah lemes aja sih. Ulangi ya. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini di kesempatan yang baik ini, walaupun cuacanya agak mendung, kita ngadain dialog bersama bapak-bapak dan ibu terkait dengan narkoba dan bahayanya narkoba. Oh ya, nanti biar kita bisa ngecek semangat kalian, tingkat fokus kalian, kita ada yel-yel yang nanti di pertengahan akhir, kalau kalian udah lemes, kita yel-yel. Yel-yelnya nanti kalau saya tanya, siapa kita? Kalian jawab, remaja ceria anti narkoba gitu. Bentar ya. Kita remaja ceria anti narkoba gitu ya. Tangannya silang. Ayo ya Mbak Win juga semangatin dong. Ya. Oke. Kita tes dulu ya. Siapa kita? Ayo, apa? Nggak fokus kan? Ulang ya. Siapa kita? Remaja ceria anti narkoba. Sekali lagi. Siapa kita? Remaja ceria anti narkoba. Oke. Oke, baik pemirsa, kali ini bersama saya Lestiama dalam dialog publik MTV Jateng. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat modern. Di Kabupaten Pekalongan, masalah ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak luas pada keluarga dan komunitas masyarakat. Dalam upaya melawan fenomena ini diperlukan strategi yang holistik dan terintegrasi melalui pemahaman yang lebih dalam mengenai bahaya narkoba atau narkotika. Untuk itu, MTV Jateng menggandeng Diskominfo Kabupaten Pekalongan dalam dialog publik dengan tema upaya bersama dalam menangani penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Pekalongan. Dengan dialog ini diharapkan nanti teman-teman semua yang ada di sini mendengarkan dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu narasumber kita, dan nanti himbauan-himbauannya kita harapkan diterapkan ya dalam kehidupan adik-adik sehari-harinya. Dan di sini kami sudah kedatangan narasumber dari BNNK Batang, Bapak Suryo. Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, Bapak Ipung. Dari Kapolres Kabupaten Pekalongan, dari Kasat Narkoba ya Pak ya, Bapak Robi. Serta perwakilan guru BK dari SMK Muhammadiyah Karanganyar, Ibu Heni. Oke. Untuk pertanyaan pertama buat Bapak BNNK ya, yang secara langsung nih menangani adanya peredaran narkoba. Sejauh mana sih Pak peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Pekalongan selama 2-3 tahun terakhir ini? Ini ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sejauh mana angka peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Pekalongan 3 tahun terakhir ya, ya Pak. 3 tahun terakhir. Untuk 3 tahun terakhir ini ya, jadi mulai dari tahun 2000 berarti ya kita pakai prevalensi dan indikator. Dan untuk ini waktunya, interval waktu 3 tahun ini berarti tahun 2021. Jadi sampai 2024. Saya masuk di Pekalongan, saya masuk di Batang, wilayah Kabupaten Batang ini kurang lebih dalam kurun waktu 1 tahun. Tetapi tidak ada salahnya, kami juga sebelumnya kami ditugas di BNN Provinsi Jawa Tengah, yang notabene ini termasuk
wilayah kerja Jawa Tengah juga, dan kami juga monitor angka peredarannya. Dan untuk tahun 2021 kami monitor juga untuk wilayah Pekalongan Raya terutama ya, Pekalongan Raya itu ada tambahan Pemalang. Jadi untuk khususnya ini fokus untuk Kabupaten Pekalongan, jadi cukup besar ya. Jadi untuk kategori untuk kabupaten, kota Pekalongan juga dan sekitarnya itu cukup besar. Jadi faktanya kami sudah beberapa kali menangkap dan mengungkap kasus angka peredaran narkoba. Untuk tes 1, 2, 3. Untuk terakhir kali kemarin kurang lebih belum ada 1 bulan ini, dari BNN Kabupaten Batang telah menangkap suatu peredaran gelap narkotika yang berupa sabu di wilayah Kabupaten Pekalongan. Itu sudah 1,5 kilo lebih sabu, jenis sabu. Jadi 600 untuk netonya 650 sabu. Ini sekarang masih dalam proses pendalaman, pemeriksaan, dan ini masih dikembangkan. Barangkali bisa ditangkap untuk yang bandar-bandar di atasnya atau pengedar yang lainnya, nanti masih menunggu proses. Dan untuk tahun sebelumnya, tahun 2023, tahun 2000 ini maaf ini saya kembangkan tidak hanya di Pekalongan Kabupaten, jadi untuk di kota Pekalongan juga. Ini tidak lepas juga dari aparat penegak hukum atau dewan atau kalangan birokrasi pemerintah pun juga itu pernah untuk kami tangkap juga di anggota dewan. Nggak usah saya sebutkan ABCD-nya namanya. Ini anggota dewan di Kota Pekalongan kami tangkap juga, itu telah terbukti menggunakan dan ada sejumlah barang bukti, dan itu ada penanganan untuk penanganan rehabilitasi juga, terus proses hukum menjalani juga, dan itu melibatkan juga seorang mantan camat juga yang sudah purnawirawan di wilayah Kabupaten Pekalongan. Ini kota, Kota Pekalongan. Kota. Nah, terus untuk kasus-kasus yang lain, untuk yang kecil-kecil, jadi kami BNN ini kan bertujuan bukan untuk menangkap dan serta-merta langsung mempidanakan mereka korban pengguna dan penyalahguna narkotika. Jadi kita lebih fokuskan pada rehabilitasi, karena dalam undang-undang narkotika, Undang-Undang 35 2009 itu untuk para korban pengguna yang barang buktinya kurang dari 1 gram itu wajib direhabilitasi. Kemudian kita beralih ke Bapak Ipung ya, selaku dari Dinas Pendidikan ya. Kalau dari Dinas Pendidikan Pak, apa langkah-langkah konkret yang telah diambil Dinas Pendidikan untuk menyelenggarakan program edukasi bahaya narkoba di sekolah-sekolah? Apakah masuk ke kurikulum atau melakukan sosialisasi atau bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari Kasat Narkoba, BNN, dan Ibu Heni dari perwakilan guru BK yang saya hormati dan anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillah untuk kegiatan terkait dengan pencegahan penanggulangan bahaya narkoba, Dinas Pendidikan khususnya itu kami selalu memberikan sebuah edukasi kepada para siswa melalui Bapak Ibu gurunya terkait dengan bagaimana bahayanya, termasuk juga di dalam mata pelajaran tertentu itu ada pelajaran yang terkait dengan bahaya narkoba itu ada, yaitu terkait pada materi terkait bahan adiktif. Nah, tentunya dengan pembelajaran yang diberikan yang sudah include di dalam pembelajaran
itu tentunya paling tidak anak juga sudah punya gambaran apa itu bahayanya penyalahgunaan narkoba, karena yang namanya kalau zat adiktif itu nanti efeknya kan kecanduan, ketagihan. Jadi kalau misalnya kalau sudah pakai dan dia tidak pakai lagi, dia merasa sebuah kecanduan. Nah ini yang yang bahayanya itu terus menerus. Dan termasuk di pelajaran itu di IPA saya masih ingat itu tentunya kita tahu apa saja bahan-bahan yang termasuk kategori narkoba itu, termasuk juga ciri-cirinya. Walaupun di situ hanya diberi gambaran seperti apa, termasuk juga bahayanya, efeknya seperti apa. Saya itu paling tidak dengan pola ajaran seperti itu memberikan dampak efek kepada anak untuk jangan mendekati. Itu satu terkait dengan edukasi yang include di dalam pembelajaran di kurikulum ada. Dan kemudian juga dari pendidikan juga menekankan terkait dengan penguatan karakter. Dengan penguatan karakter terhadap anak itu berarti menggunakan berbagai macam kegiatan yang bisa menguatkan karakter anak. Misalnya contohnya berkali-kali kami mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah untuk membuka selebar-lebarnya kegiatan ekstrakurikuler. Karena kegiatan ekstrakurikuler itu paling tidak kan menguatkan karakter anak. Anak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, sehingga dia terlupakan dengan bujukan-bujukan yang mungkin bersifat negatif tadi yang itu. Jadi salah satunya itu. Termasuk juga kegiatan ekstrakurikuler kan juga memunculkan sebuah talenta-talenta yang mungkin bisa diandalkan di Kabupaten Pekalongan. Alhamdulillah ini Kabupaten Pekalongan tahun ini aja beberapa kejuaraan di tingkat provinsi sudah bisa berbicara. Nah ini kemudian salah satu lagi yang perlu kami tekankan adalah pendekatan dengan orang tua. Maka sekolah itu kami berharap sekolah-sekolah itu selalu mengumpulkan orang tuanya melalui komite sekolahnya, menyampaikan berbagai penyuluhan terkait dengan peran serta dalam hal pendidikan. Tidak cukup sekolah saja. Jadi pendidikan tidak hanya tanggung jawab dari sekolah saja, tetapi juga orang tua juga ikut menjadi tanggung jawab. Karena apa? Di sekolah itu kan jam 7 sampai jam 2. Selebihnya kan kembali ke keluarga. Lah inilah maka peran keluarga sangat diutamakan. Maka di ini kami tekankan. Jadi itu yang perlu kami lakukan. Yang terakhir adalah kerjasama terhadap dengan berbagai macam pihak, gitu, sebagai stakeholder yang lainnya, seperti dengan ada beberapa sekolah yang melakukan kegiatan misalnya pengkaderan anak-anak OSIS itu saya mengharapkan di situ ada materi terkait dengan anti narkoba. Lalu nanti silahkan nanti materinya saya bisa berharap dari dari kepolisian atau mungkin dari BNN atau mungkin dari lembaga sosial yang lain. Intinya materi terkait dengan penyalahgunaan narkoba itu bisa masuk di mana-mana kalau lewat di sekolah. Jadi itu peran dari Dinas Pendidikan selama ini. Dan alhamdulillah tadi laporan dari Bapak BNN untuk anak SMP, Pak Kasat juga ya Pak ya, dari anak-anak SMP alhamdulillah tadi belum ada, tapi moga-moga tidak ada. Jangan ada. Ini anak-anak SMP sangat berharap, karena apa? Komunitas anak-anak sekarang itu luar biasa kuatnya. Jadi yang namanya geng-geng motor itu sekarang yang terkenal itu kuat sekali. Nah, anak-anak mencari identitas baru di situ untuk menjadikan aneh lah. Ini saya khawatirnya tadi yang sampaikan Pak Suryo, jangan ibaratnya kalau kalian bergaul berteman dengan teman, pilih-pilih lah. Nek berteman silakan sebanyak-banyaknya, tapi kalau yang namanya bersahabat carilah yang bisa membawa kebenaran. Saya kira itu aja dari kami di kepolisian. Monggo. Kemudian untuk Bapak dari Kasat Narkoba nih Pak, seberapa besar angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar yang diketahui itu di Kabupaten Pekalongan khususnya? Jadi apa yang disampaikan dari moderator tadi, untuk penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah Kabupaten Pekalongan sini, khusus untuk mungkin adik-adik ataupun yang masih anak-anak mungkin memang masih minim di sini. Jadi untuk peredaran narkotika itu yang jelas
dari pemukiman-pemukiman yang padat penduduk, begitu Mbak. Jadi kalau pemukiman apalagi di wilayah Kecamatan Kajen di sini kan belum terlalu padat. Mungkin yang agak padat di Kabupaten Pekalongan itu di Kedung Muni ataupun di Wirotiso. Jadi peredaran narkotika itu rata-rata yang pernah kami tangani di pemukiman yang padat penduduk. Jadi begitu. Terus untuk adik-adik kami harapkan setiap mungkin sekolahan itu harus ada mungkin dari perwakilan, maksudnya seperti seperti ketua OSIS atau bagaimana. Kita meminta kerjasama dari adik-adik apabila mungkin ada terjadi peredaran, khususnya mungkin kalau sebatas siswa itu masih obat-obat keras Ibu. Rata-rata obat-obat keras, mungkin dimulai dari obat-obat keras dahulu, terus nanti kalau mungkin sudah kecanduan, itu pastinya akan merambah ke narkotika. Berawal dari obat-obat keras, mungkin yang harganya cukup, mungkin belum terlalu tinggi Nah, kami harapkan dari adik-adik sekalian, mungkin melalui ketua OSIS ataupun yang dituakan di dalam sekolahan, apabila menemui ataupun melihat adanya peredaran, kami mohon melaporkan kepada kami. Karena dengan adanya keterbatasan dari personel kami juga terbatas. Untuk personel juga ada 11 orang di Polres Pekalongan Sat Narkobanya. Terus mungkin ada beberapa kabupaten di wilayah Kabupaten Pekalongan ini ada 16 atau 17 kecamatan. 19 kecamatan kan cukup luas. Kami minta peran serta dari adik-adik untuk melaporkan apabila adanya peredaran obat-obat keras ataupun peredaran narkotika yang ada khususnya di Kabupaten Pekalongan ini. Dan kami juga saat ini menangani juga anak di bawah umur, tapi tidak kami sampaikan secara mendetail. Ada anak di bawah umur juga? Ada. Itu pelajar SD berarti ya? Pelajar di bawah umur itu kategori di bawah umur 18 tahun ke bawah masih siswa SMA. Jadi kapasitasnya masih sebagai pemakai. Jadi kalau kapasitas sebagai pemakai masih bisa kita lakukan RJ, restoratif justice, dan proses-prosesnya sudah kita lakukan asesmen terpadu di BNNK Batang Pak Suryo, sudah kita lakukan, dan kita sudah koordinasi juga dengan Kejaksaan Negeri Pekalongan sini. Dan yang kedua kita lakukan koordinasi juga dengan Bapas, Ibu dari Bapas, karena melibatkan anak di bawah umur. Dan untuk anak-anak kami mohon saling mengingatkan dari rekan-rekan adik-adik. Seandainya ada mungkin yang temannya mungkin sebagai penyalahguna atau pemakai obat-obat keras, tolong diingatkan. Jangan sampai nanti menjadi pengedar. Kalau menjadi pengedar tidak bisa kita lakukan restoratif justice atau kita lakukan diversi. Khusus untuk narkotika tidak bisa kita lakukan diversi ataupun restoratif justice khusus untuk pengedar. Kalau pengedar selalu apa Pak hukumannya? Untuk pengedar untuk narkotika hukumannya minimal, pidana minimalnya sesuai Undang-Undang Nomor 35 itu tahun 2009, pidana minimal 4 tahun. Itu pidana minimalnya. Dengan ketentuan-ketentuan jumlah narkotika. Jadi untuk ayat 1 itu barang bukti
di bawah 5 gram, khususnya untuk narkotika jenis sabu ayat 1 itu di bawah 5 gram. Terus untuk ayat 2 di atas 5 gram. Itu kalau ayat 2 di atas 5 tahun nggih, Pak Suryo nggih. Semakin besar barang buktinya, semakin besar juga. Semakin ancaman pidananya semakin berat, nggih, begitu. Selanjutnya Ibu, untuk Ibu ya Bu, kalau dari guru BK sendiri yang berhadapan langsung dengan siswa, bagaimana cara mendidik mereka biar nggak kenal narkoba, atau apakah pernah ada gitu kasus narkoba? Ciri-cirinya siswa yang kena narkoba itu gimana sih Bu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kasat Res Narkoba, Bapak Suryo dari BNN, dan Pak Ipung dari Dinas Pendidikan, serta anak-anak yang saya cintai dan saya nantikan kesuksesannya. Untuk siap sukses ya. Baik. Untuk kami selaku guru BK itu kami mengupayakan untuk bukan tidak atau tidak memperkenalkan, justru kami memperkenalkan seperti apa yang Bapak Kasat tadi sampaikan, jenis-jenis narkoba. Bukan tak kenal maka tak sayang, itu bukan, tapi kalau kalian tidak kenal maka nanti kalian akan tidak tahu, akhirnya menggunakan itu. Seperti tadi yang sudah Bapak Kasat sampaikan bahwa itu sifatnya adiktif ya Pak. Jadi candu ya Pak, nyandu, sehingga kalau kalian sudah tidak kenal terus mencoba terus akhirnya ketagihan. Nah, itu yang sangat-sangat tidak kami harapkan. Untuk kami yang bersama dengan siswa setiap hari, memperhatikan siswa, bermain bersama siswa, itu kami memperhatikan apakah siswa tersebut punya gerak-gerik yang berbeda. Misalkan contoh, sering tidak masuk sekolah. Yang berikutnya mungkin di kelas sering tidur gitu. Yang berikutnya, coba anak-anak ada yang seperti itu atau tidak? Berat badan biasanya menyusut ya. Yang tadinya agak seger itu jadi layu, kusam, lemes, itu seperti itu. Terus apalagi ya, emosional. Karena mungkin kurang tidur, karena mungkin masih sakau, atau yang biasanya minum. Kalau narkoba mungkin di tingkat sekolah itu belum, tapi untuk obat-obatan keras yang tadi disampaikan itu mungkin anak-anak mencoba. Jadi kalau yang informasi yang saya dengar itu anak-anak bilangnya diracun sama teman begitu. Diracun itu berarti dimasukkan ke dalam minuman tanpa dia tahu begitu. Nah, itu akhirnya dia mau minta minum yang seperti itu lagi, padahal itu di dalamnya sudah ada obat-obatan yang mengandung obat keras tadi. Nah, itu di kelas itu anak-anak ngantuk terus dari jam pagi sampai siang itu tidur. Kami mempelajari itu, kami memperhatikan perilaku anak tersebut. Terus kalau enggak berarti dia marah sekali. Padahal temannya hanya bercanda gitu, tapi dia marah itu kan karena dia tidak bisa mengontrol emosinya. Nah, kalau ada anak seperti itu biasanya akan kami lakukan konseling individu. Kita panggil, kita konseling, kita tanya, kita sampai dengan anak tersebut menceritakan apa sebetulnya yang dia terjadi. Kami tidak akan melakukan justifikasi apapun kepada anak tersebut. Seandainya kok anak tersebut terbukti mengkonsumsi, atau bahkan dia tidak tahu dirinya sudah mengkonsumsi atau belum, itu biasanya tidak tahu. Nah, selain kami melakukan asesmen sendiri, kalau kami tidak mampu, kami rujuk anak tersebut, kami rujuk ke yang berwenang, misalkan ke BNN. Itu akan dilakukan asesmen yang lebih teliti lagi, asesmen yang lebih mendalam lagi. Nah, dari situ nanti akan
berlangsung. Kami akan melakukan seperti itu. Jadi tidak hanya kami selaku guru BK kok, ini anak nakal, ini anak tidak nurut, ini anak tidak seperti itu. Jadi kami lakukan assessment terlebih dahulu, kita komunikasi dengan anaknya. Kalau masih belum ketemu, kita komunikasi dengan orang tua. Bagaimana keadaan anak di rumah, apakah di sekolah seperti ini, di rumah seperti ini, kita komunikasi juga dengan orang tua. Setelah itu kami sepakat dengan orang tua, kita rujuk. Seperti itu. Kita kembali lagi ke Bapak Suryo ya Pak. Kalau untuk pemakai atau pengedar itu biasanya BNN taunya dari mana sih Pak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi BNN kok bisa tahu dan bisa menangkap suatu pengedar atau pemakai, sehingga BNN kok bisa menangkap dan barang buktinya pun kadang lebih banyak dari yang mungkin dipublikasikan ya. Ini karena BNN sendiri kan itu punya call center ya, baik di media sosial maupun media elektronik lainnya, ataupun telepon secara langsung. Kita melayani call center dengan nomor di situ di layanan media sosial BNN. Ya coba nih saya umumkan untuk di Instagram itu, coba nanti adik-adik itu coba dibuka, coba kalau bawa HP coba tolong dibuka Instagram info BNN Kabupaten Batang. Nah itu salah satunya, coba tolong di follow, Nanti bisa melaporkannya lewat situ ya. Ya, lewat situ bisa. Itu yang paling mudah, yang paling sering beroperasi, dan itu 24 jam itu pasti ada operatornya. Terus di HP-nya itu saya perlu buka. Nanti coba nanti saya lagi ya. Nanti saya buka, nanti saya kasih nomor kontaknya. HP, nomor ya. WhatsApp. Terus lewat WhatsApp juga. Ada ya di situ. Terus nanti untuk nomor telepon yang notabene telepon yang dari Telkom seluler biasa, ada telepon kantor itu melalui call center. Dan yang terakhir dari info dari kita sendiri kan punya tim. Kalau di Polres sih Pak Kasat itu yang membaik, Kasat Res Narkoba. Di kami juga ada istilahnya bukan satuan tapi tim pemberantasan penindakan secara langsung. Begitu ada laporan call center ataupun mungkin laporan secara langsung verbal tatap muka begini, ada masyarakat datang ke kantor melaporkan, ataupun dari intelijen juga dengan hasil penyelidikannya. Jadi dari tim pemberantasan itu akan turun. Di situ ada intelijen, ada dakjarnya, penindakan dan pengejaran. Itu resmobnya kalau di Res Narkoba Polres itu begitu. Terus ada penyidiknya, kita proses. Jadi ketika ada penangkapan, di situ ada surat perintah penangkapan dan sudah ditangkap, periksa dan resmi sudah ditahan, ada surat penahanannya, diproses. Nanti kita juga proses juga sampai melimpahkan ke kejaksaan. Jadi kalau kita sudah limpahkan, sudah tanggung jawabnya kita limpahkan kejaksaan, tinggal proses hukum itu kita bilang kalau itu kita proses secara hukum. Tetapi mayoritas itu penangkapan yang disampaikan Pak Kasat tadi itu, jadi kita tidak semuanya diproses hukum, jadi ada yang di asesmen, rehabilitasi gitu. Jadi kita pilih-pilih kualifikasinya seperti apa dari hasil asesmennya juga, itu biar kita bisa mengobservasi, mewawancarai si korban, pengguna dan penyalahguna itu sendiri, nanti tidak serta-merta langsung diproses hukum.
Nah, jadi ada mungkin restoratif justice juga, itu salah satu upaya, tidak harus melalui proses hukum juga. Jadi selesaikan di tingkat pemeriksaan awal. Jadi untuk hal-hal yang seperti ini, insya Allah kita kolaborasi dengan di tingkat kabupaten kota, kita dengan Polres. Kalau dengan ini mungkin Pekalongan kabupaten, ini termasuk wilayah kerja BNN Kabupaten Batang juga. Kita selalu kolaborasi, kita selalu koordinasi. Ini ada korban penyalahgunaan, mau di asesmen kita koordinasi, kita adakan suatu asesmen. Asesmen itu sendiri ada 2, asesmen TAT, tim asesmen terpadu. Itu yang terdiri dari tim hukum. Tim hukum itu ada jaksa, penyidik Polres, penyidik BNN, dan dari tim medis. Tim medis bisa dari BNN sendiri atau dari rumah sakit yang ditunjuk dan punya sertifikasi. Kalau tim medis saja itu mungkin yang tersangkut dengan yang Ibu sampaikan tadi, penyalahguna obat-obat tertentu, Alzheimer, dia overdosis segala macam. Nah, dia cukup asesmen medis saja, tidak perlu asesmen hukum. Itu akan lebih simpel, lebih praktis dari pertimbangan dari sisi medisnya. Pertimbangan apa saja di situ nanti bisa jadikan rujukan untuk direhabilitasi. Oke, untuk closing statement ini Bapak-bapak atau Ibu-ibu, ada yang mau disampaikan ke depannya bagaimana untuk menangani penyalahgunaan narkoba itu sendiri, program-program dari Dindik atau dari sekolah, dari BNN serta Polres. Boleh dari Polres Bapak dulu. Baik, terima kasih. Untuk kedepannya kita sesuai dari arahan Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, adanya program Asta Cita kemarin, khususnya untuk poin nomor 7, yaitu pemberantasan narkotika dan korupsi. Jadi untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Jadi memang dari program tersebut mulai saat ini setiap minggu sekali kami ditargetkan untuk melakukan ungkap perkara, khususnya untuk narkotika. Jadi setiap seminggu sekali, jadi tempat kami ditargetkan untuk ungkap perkara untuk menekan dari peredaran gelap narkotika. Untuk program 100 hari dari Bapak Presiden ini, begitu. Terima kasih Mbak, kami kembalikan. Baik, kalau dari BNN nih Pak, apa langkah yang akan dilakukan untuk kedepannya? Terima kasih untuk langkah-langkah kedepannya setelah ini tadi yang disampaikan Pak Kasat. Jadi program prioritas dari pemerintahan Republik Indonesia menuju Indonesia Emas, salah satunya adalah pemberantasan narkoba. Dan mungkin nggak kalah pentingnya juga korupsi, jadi pemberantasan korupsi. Nah, kita membicarakan masalah narkoba. Jadi dari sebelum Bapak Presiden kita yang terpilih dan dilantik kemarin itu Pak Jokowi, memang pemberantasan narkoba itu menjadi skala prioritas utama. Jadi Indonesia itu sudah dikatakan jadi kita sudah darurat narkoba, kita sudah cukup parah. Masuk jadi darurat narkoba. Iya, sudah. Jadi untuk kiat-kiat ini BNN ke depan mengajak stakeholder, semua unsur, lembaga dan semua elemen masyarakat termasuk adik-adik dan bapak-bapak, ibu semuanya di sini ikut jadi kader anti narkoba. Jadi di sini juga kita baru meneliti, ini jadi meneliti sebutannya IKRN, Indeks Kawasan Rawan Narkoba. Jadi seluruh ini BNN itu membawa 4 kabupaten kota. Kita baru meneliti ini. Jadi Indeks Kawasan Rawan Narkoba. Nanti di situ nanti akan skala prioritasnya di kabupaten mana, terus di kecamatan mana, desa atau kelurahan mana. Nanti kita sendiri juga akan menyimpulkan nanti skala prioritas yang mana untuk penanganannya daerah-daerah tersebut. Dan ini sudah berjalan juga. Jadi kalau di
Polres tadi ada program Kampung Tangguh ya. Kampung Tangguh itu sama, itu Kampung Tangguh narkoba, anti narkoba. Jadi kalau BNN itu Desa Bersinar. Desa Bersinar sama intinya. Kita bareng-bareng punya program sendiri, tujuannya sama. Tiap tahun kita gulirkan seperti itu, yang tujuannya apa? Untuk menekan angka peredaran dan penggunaan narkoba itu sendiri. Jadi nanti kita untuk harapannya untuk tahun 2045 menuju Indonesia Emas itu sudah benar-benar Indonesia bersinar. Indonesia bersinar, Indonesia bersih dari narkoba. Jadi khususnya untuk yang di wilayah Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya, Pekalongan Raya ini, insya Allah dengan adanya BNN Kabupaten Batang ini bisa terbantu, terus bisa kami kiat ke depannya bisa kolaborasi dengan instansi kepolisian, khususnya Polres dalam hal ini Pak Kasat langsung, terus dari dinas pendidikan juga, terus yang membawai dinas pendidikan itu SD SMP ya. Terus untuk SMA-nya di provinsi juga kita tidak lepas untuk kita tetap mensosialisasikan dan melakukan edukasi untuk larangan penggunaan atau mungkin yang mau coba-coba dengan penggunaan narkoba itu sendiri. Jadi kita memang tidak ada henti-hentinya. Tiap MPLS pun kita juga melayani. Kemarin ada program-program itu sosialisasi. Terus setelah MPLS pun kita sendiri juga ada target-target tertentu yang harus kita sampaikan ke murid-murid baik itu SD, SMP maupun SMA. Jadi untuk kedepannya harapannya kita dengan penanganan dan tindakan-tindakan preventif seperti itu secara masif dan kolaborasi beberapa instansi terkait, kita insya Allah bisa menekan dengan signifikan gitu Mbak kira-kira. Terima kasih. Kalau untuk dari Dindik dan Bu Heni sendiri sebagai guru BK gimana Bu? Terima kasih closing statement dari Dindik. Tentunya ini kan langsung ke anak-anak kami bahwasanya penyalahgunaan narkoba ini tentunya dimulai dari sebuah pergaulan yang salah. Maka dari itu sekali lagi saya sampaikan, bertemanlah dengan sebanyak mungkin teman, ya cari sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika kalian mencari sahabat, pilihlah yang sebaik-baiknya, karena mereka ibaratnya seperti orang jualan minyak wangi. Jadi kalau kita berdekatan dengan orang jualan minyak wangi, kita juga akan ikut mampu wanginya, gitu ya. Jadi jalan bersahabat seperti itu. Kemudian bahwasanya narkotika, penyalahgunaan narkoba itu akan mengakibatkan masa depan kita nanti menjadi tidak menentu. Banyak contoh, banyak hal-hal tadi disampaikan, ada anggota DPR sekarang karirnya akhirnya hancur jatuh gara-gara penggunaan narkotika. Kemudian contoh juga artis-artis kita akhirnya keluarganya menjadi berantakan. Yang baru saja kan Pak Ahmad Zoni itu ya. Nah, ini contoh nyata penggunaan narkotika itu bisa berkali-kali berulang-ulang nggak bisa sembuh. Yang namanya Ahmad Zoni itu sudah berkali-kali masuk penjara. Itu karena apa? Efek candunya itu nggak bisa hilang. Jadi sekali ketika kita dimasuki zat adiktif tadi, akhirnya nanti sulit untuk dihilangkan karena sudah masuk ke dalam jaringan pembuluh darah. Ini untuk menghilangkan itu juga sangat sulit. Maka ini akan mempengaruhinya sangat, apalagi kalian adalah pelajar yang tentunya masa depan kalian masih panjang. Maka dari itu jaga benar-benar diri kalian untuk mencapai kesuksesan masa depan. Saya kira itu aja. Dari Bu Heni bagaimana Bro? Baik, terima kasih anak-anakku. Closing statement dari kami, tanamkan ya, mulai hari ini, mulai saat ini, jadilah versi terbaik dari diri kalian. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri dan jauhi narkoba. Terima kasih.
Oke, sebelum saya tutup dialognya, saya mau nanya-nanya lagi ke adik-adik ini. Tadi kan udah dijelasin narkoba, narkotika. Kalian tahu, ada yang tahu ini apa namanya, kepanjangan dari narkoba itu apa? Kepanjangan dari narkoba apa? Gampang, di pelajaran Penjasorkes kayaknya ada. Ayo cepet-cepetan. Itu kakak-kakak. Ayo apa? Maju. Ayo. Ayo, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febi Ayunda Putri dari SMK Maarif NU Kajen. Febi. Kepanjangan dari narkoba itu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Atau lainnya. Oke, betul. Kasih tepuk tangan buat teman-teman kita. Oh, nggak mau. Makasih. Oke, ada satu lagi. Tadi udah dijelaskan kan ciri-ciri jenis sabu itu apa. Kalau yang jenisnya kayak garam tadi apa? Kristal garam. Ada yang tahu tadi apa? Ayo angkat tangan. Ayo kamu bisa. Ayo, nggak apa-apa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilda Febriana dari Sekolah SMK Muhammadiyah Karanganyar. Panggilan saya Hilda. Tadi jenis dari narkotika yang berbentuk seperti butiran garam adalah sabu. Apakah benar, Bapak? Hadiahnya mau nggak? Siapa namanya tadi? Ya, Masya Allah. Ayo kita yel-yel lagi, masih semangat apa enggak? Kita cek. Siapa kita? Remaja Ceria Anti Narkoba. Sekali lagi ya, siapa kita? Remaja Ceria Anti Narkoba. Oke. Oke, itulah tadi dialog publik MTV Jateng. Penyalahgunaan narkoba memang sangatlah kompleks, yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga keluarga dan masyarakat secara luas. Dampak negatifnya sangat beragam, mulai dari kerusakan organ tubuh, gangguan mental, hingga kriminalitas. Selain itu, juga peran keluarga, lingkungan, dan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba sangatlah penting. Bahaya yang ditimbulkan narkoba sangatlah besar untuk kita semua. Oleh karena itu, kita semua harus menjauhi narkoba. Demikianlah dialog publik MTV Jateng dengan tema upaya bersama dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Pekalongan. Saya Lestiama beserta kru MTV Jateng yang bertugas pamit undur diri, dan terima kasih kepada Ratu Bali Cafe untuk tempat talk show ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.